Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para sesepuh bangsa, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat Taspen di seluruh penjuru negeri, dari ujung barat hingga timur Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan di masa purna tugas. Bapak dan Ibu, izinkan kami mengajak Anda membayangkan satu situasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pagi yang tampak biasa. Matahari baru naik, udara masih sejuk. Sebagian dari kita bersiap menuju bank, sebagian lain membuka aplikasi mobile banking dengan harapan besar. Ada perasaan menunggu sesuatu yang diyakini akan datang hari itu juga. Harapan itu bukan muncul tanpa sebab. Selama beberapa minggu terakhir, beredar kabar luas di media sosial dan grup pesan instan tentang cairnya rapel besar dan kenaikan gaji pensiun. Angkanya disebut fantastis. Waktunya disebut pasti. Narasinya terdengar meyakinkan. Banyak yang mulai menyusun rencana. Belanja kebutuhan pokok yang kian mahal, memperbaiki rumah yang bocor, membantu cucu sekolah, atau sekadar bernapas lebih lega dari tekanan ekonomi. Namun kenyataan seringkali berbicara dengan cara yang sunyi. Saat layar ATM menyala atau buku tabungan dibuka, angka itu tak berubah. Saldo tetap sama seperti bulan sebelumnya. Tidak ada tambahan jutaan rupiah seperti yang dibayangkan. Di titik inilah perasaan bercampur, kecewa, bingung, bahkan marah. Bukan hanya karena uang tak datang, tetapi karena harapan sudah lebih dulu dibangun. Lalu pertanyaan besar muncul, siapa yang harus disalahkan? Apakah negara dianggap mengingkari janji? Ataukah kita semua, tanpa sadar, terlalu cepat mempercayai informasi yang belum pernah diputuskan secara resmi? Fenomena inilah yang belakangan membuat banyak pensiunan merasa gelisah. Setiap tanggal yang disebut dalam video viral menjadi hari penuh penantian. Setiap notifikasi ponsel terasa seperti sinyal kepastian. Padahal, belum tentu semua itu bersumber dari kebijakan negara. Disinilah peran informasi yang benar menjadi sangat penting. Bukan untuk memadamkan harapan, tetapi untuk menjaga ketenangan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita tidak kembali terluka oleh janji yang tak pernah benar-benar ada. Dan malam ini, kami akan mengurai persoalan ini secara jernih. Apa yang benar-benar terjadi? Mana fakta, mana asumsi, mana kebijakan resmi, mana sekadar narasi viral. Namun sebelum masuk lebih jauh, satu pertanyaan penting. Mengapa kabar seperti ini bisa menyebar begitu cepat dan dipercaya begitu luas? Jawabannya akan kita bahas di bagian berikutnya. Tetap bersama kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita hidup di era di mana informasi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Sebuah video bisa direkam pagi hari, diunggah siang hari, dan dipercaya ribuan orang sebelum malam tiba. Inilah realitas yang sedang kita hadapi bersama. Banyak kabar soal rapel dan kenaikan pensiun bermula dari video singkat. Pembuatnya tampil meyakinkan, terkadang mengenakan atribut seolah-olah resmi. Mereka mencantumkan gambar pejabat tinggi, logo institusi negara, bahkan menyebut istilah APBN dan triliunan rupiah. Semuanya dirangkai sedemikian rupa agar tampak sah dan mendesak. Namun ada satu unsur penting yang hampir selalu hilang, dasar hukum. Dalam sistem negara, kebijakan keuangan tidak pernah berdiri di atas opini. Semua harus bertumpu pada peraturan tertulis. Tanpa itu, informasi hanyalah spekulasi. Sayangnya, spekulasi inilah yang justru paling cepat menyebar, terutama ketika disampaikan oleh orang yang kita kenal. Seringkali, kabar bermula dari pesan berantai di grup keluarga atau grup pensiunan. Karena datang dari sesama rekan, rasa percaya tumbuh tanpa verifikasi. Padahal,
Pengirim pertama pun biasanya hanya meneruskan pesan yang ia terima sebelumnya, tanpa tahu sumber aslinya. Dampaknya tidak sederhana. Banyak pensiunan mulai membuat keputusan keuangan berdasarkan kabar tersebut. Ada yang berani berutang, ada yang sudah berjanji pada keluarga, ada pula yang menunda kebutuhan lain karena merasa uang besar akan segera masuk. Ketika realitas tak sesuai, yang tersisa bukan hanya kekosongan dompet, tetapi juga beban psikologis. Inilah yang disebut kekerasan informasi, bukan secara fisik, tetapi secara mental dan emosional. Harapan dibangun tinggi, lalu dijatuhkan tanpa peringatan. Karena itu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah setiap informasi yang viral pantas dipercaya? Apakah negara benar-benar membuat keputusan sebesar itu tanpa pengumuman resmi? Jawaban dari pertanyaan ini membawa kita pada klarifikasi institusional yang sangat penting. Apa sebenarnya sikap resmi lembaga pengelola dana pensiun, dan mengapa mereka tidak bisa bertindak berdasarkan tekanan publik? Penjelasan resminya akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita luruskan satu hal mendasar. PT Taspen bukanlah pembuat kebijakan. Taspen adalah pelaksana. Ia bekerja berdasarkan perintah hukum tertulis, bukan berdasarkan rumor, video viral, atau desakan opini publik. Hingga saat ini, belum ada peraturan pemerintah baru yang secara khusus memerintahkan pembayaran rapel pensiun tahun sebelumnya. Tanpa regulasi tersebut, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan dana tambahan apapun. Dalam tata kelola keuangan negara, setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika tidak, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran, bahkan berujung pidana bagi pihak pelaksana. Audit negara berjalan ketat, dan tidak ada ruang untuk inisiatif di luar aturan. Karena itu, ketika tidak ada rapel yang dibayarkan, ini bukan soal ketidakpedulian negara. Ini soal ketaatan hukum. Justru kepatuhan inilah yang melindungi hak pensiunan agar tidak muncul masalah di kemudian hari, seperti kelebihan bayar yang harus dikembalikan. Di titik ini, kita juga perlu membongkar satu klaim yang sering muncul, bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama, misalnya 5 juta rupiah. Klaim ini jelas keliru. Sistem pensiun di Indonesia bersifat bertingkat dan proporsional. Besaran hak setiap orang berbeda, tergantung golongan, masa kerja, dan status keluarga. Penyederhanaan angka justru berbahaya karena menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kenyataan berbeda, yang disalahkan seringkali petugas bank atau Taspen, padahal perhitungannya sudah sesuai aturan. Lalu, jika tidak ada rapel, apa dasar hukum yang berlaku saat ini? Dan apakah benar tidak ada penyesuaian sama sekali? Jawabannya akan kita bahas di bagian berikutnya. Hingga saat ini, dasar hukum pembayaran pensiun masih mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku dan belum dicabut. Selama tidak ada aturan baru yang menggantikan, maka ketentuan lama tetap sah. Memang benar, proses birokrasi sering terasa lambat. Namun kelambatan ini bukan tanpa alasan. Negara harus memastikan kemampuan fiskal, keakuratan data, dan keberlanjutan anggaran. Semua itu dilakukan agar hak pensiunan aman secara hukum dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Yang sering luput dibahas adalah dampak psikologis dari hoaks keuangan. Banyak pensiunan menjadi sulit tidur karena terus menunggu tanggal yang disebut dalam video. Tekanan darah meningkat. Bahkan muncul konflik kecil dalam keluarga karena janji yang tak bisa ditepati. Padahal masa pensiun seharusnya menjadi masa tenang, masa menikmati hasil pengabdian, bukan masa penuh kecemasan akibat informasi yang tidak pasti. Karena itu, menjadi penting bagi setiap pensiunan untuk menjadi penyaring pertama bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Jangan langsung menyebarkan kabar soal uang sebelum memastikan sumbernya resmi. Lalu, bagaimana fakta pencairan di awal tahun ini? Apa yang benar-benar pasti
dan apa yang hanya asumsi. Kita akan simpulkan semuanya di bagian terakhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut fakta yang perlu digarisbawahi. Pembayaran pensiun rutin tetap berjalan seperti biasa. Mekanismenya tidak berubah. Dana masuk ke rekening masing-masing sesuai jadwal. Memang ada penyesuaian rutin untuk tahun berjalan, sesuai kebijakan anggaran. Namun ini berbeda dengan rapel. Kenaikan rutin bukan pembayaran tunggakan tahun lalu dan tidak boleh disalahartikan. Pastikan pula data pribadi tetap akurat. Setiap perubahan status keluarga perlu dilaporkan agar tidak terjadi kelebihan bayar yang justru merugikan di kemudian hari. Sebagai penutup, mari kita jaga martabat masa pensiun kita. Jangan biarkan sisa waktu yang berharga diisi kecemasan akibat kabar yang tidak pasti. Jika ada kebijakan baru yang sah, negara pasti mengumumkannya melalui saluran resmi. Mari menjadi pensiunan yang cerdas secara digital, saling mengingatkan, dan saling menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.